Mendorong dana insentif daerah kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan atau DID KGPP di Indonesia. Kesetaraan gender di Indonesia masih menjadi pekerjaan besar untuk diwujudkan. Dalam 13 tahun terakhir, indeks kesenjangan gender Indonesia rata-rata hanya tumbuh kurang dari 1% dan menempatkan Indonesia berada di peringkat 85 dari 153 negara. Bahkan dalam 10 tahun terakhir, kenaikan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM tidak disertai dengan penurunan kesenjangan gender. Artinya, kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam pembangunan manusia masih tinggi. Kondisi ini diperkuat dengan data di tahun 2019 yang menunjukkan 19 provinsi atau 56% dari provinsi yang ada memiliki Indeks Pembangunan Gender atau IPG di bawah rata-rata nasional. Sementara itu, pada Indeks Pemberdayaan Gender atau IDG, ada 29 provinsi sebesar 85% yang memiliki skor di bawah rata-rata nasional, yang artinya hanya 5 provinsi yang berada di atas nilai rata-rata nasional. Atas kondisi tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan menggagas pentingnya skema insentif fiskal bagi pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk pembangunan yang lebih adil, setara, dan merata. Skema insentif ini dinamakan Dana Insentif Daerah Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang disingkat DID KGPP. Dana ini diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang berkinerja baik dalam mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Tujuan dari gagasan ini adalah pertama, mendorong terjadinya peningkatan IPG dan IDG melalui kompetisi antar daerah dengan tersedianya DID KGPP. Kedua, ditambahkannya isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan ke dalam skema DID yang nantinya akan memperkuat pencapaian target pembangunan gender nasional sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2020 sampai dengan 2024. Ketiga, DID ini melengkapi penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya atau APE dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA. Penghargaan tahunan ini diberikan kepada daerah yang melaksanakan strategi pengarus utamaan gender dan melakukan praktik baik dalam perencanaan pembangunan yang responsif gender atau PPRG. Untuk itu, tersedianya DID KGPP merupakan agenda penting yang perlu diadopsi oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian PPPA dan Kemenko. Selanjutnya, Koalisi Masyarakat Sipil mengusulkan ada 2 indikator yang bisa dipakai untuk melakukan penilaian dalam skema DID KGPP, yakni mengukur perubahan IPG dan IDG di masing-masing provinsi dan kabupaten atau kota. Hanya daerah yang memiliki peningkatan IPG dan IDG pada tahun sebelumnya yang berhak mendapatkan DID KGPP. Koalisi Masyarakat Sipil juga melakukan simulasi atas penggunaan 2 indikator tersebut dalam penghitungan DID KGPP dengan total alokasi anggaran sebesar Rp500 miliar per tahun. Hasilnya, di tingkat provinsi, sebanyak 17 provinsi sebesar 50% akan menerima DID KGPP dengan rata-rata alokasi per provinsi sebesar Rp512 juta. Sementara di tingkat kabupaten, akan ada 177 kabupaten sebesar 42,7% yang menerima DID KGPP dengan rata-rata alokasi per kabupaten sebesar Rp530 juta. Dan di tingkat kota sebanyak 80 kota sebesar 86% akan menerima DID KGPP dengan rata-rata alokasi per kota sebesar Rp592 juta. DID KGPP yang diperoleh nantinya dapat digunakan untuk mendanai kegiatan penguatan pengarus utamaan gender atau PUG sesuai dengan 5 arahan Presiden yang mencakup 1. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan kewirausahaan. 2. Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan pengasuhan anak. 3. Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak. 4. Penurunan pekerja anak. 5. Pencegahan perkawinan anak, termasuk kegiatan untuk memperkuat akses perempuan dalam pengelolaan lingkungan hidup. DID KGPP akan memberikan beberapa manfaat bagi pembangunan yang adil dan merata, yakni pertama, memotivasi Pemda untuk berkomitmen melaksanakan pembangunan bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kedua,
mengakselerasi pelaksanaan pengarus utamaan gender atau PUG dan perencanaan penganggaran responsif gender atau PPRG. Ketiga, mendukung pencapaian indikator KGPP di RPJMN dan Renstra Kemen PPPA 2020 hingga 2024 tanpa membebani pagu belanja Kementerian PPPA karena sumber dananya dari belanja transfer ke daerah. Keempat, DID KGPP ini diharapkan menjadi salah satu solusi minimnya anggaran yang dikelola oleh Dinas PPPA, Provinsi, Kabupaten, Kota di seluruh Indonesia. Tersedianya alokasi DID KGPP akan memperkuat agenda pengurangan kesenjangan gender dalam pembangunan di Indonesia. Perempuan setara, pembangunan berdaya, masyarakat sejahtera. Mari wujudkan kesetaraan anggaran bagi perempuan Indonesia.